Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial mata kuliah metode kuantitatif untuk keuangan minggu yang kelima. Nah, di bab 5 ini kita akan belajar tentang simple interest dan compound interest atau tentang bunga sederhana dan bunga majemuk, tentang depresiasi, present value, dan juga internal rate of return. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materinya, kita mau belajar dulu kenapa kita belajar ini. Karena dalam keputusan keuangan nanti biasanya kita harus menghadapi beberapa pilihan. Nah, salah satunya itu tentang apakah kita perlu menggunakan uang sekarang atau lebih baik untuk menyimpannya untuk masa depan. Nah, pertanyaan ini bisa kita dasarkan dengan keadaan suku bunga. Jadi suku bunga ini yang menentukan lebih menguntungkan menabung atau meminjam. Pertama, kita masuk dulu ke pengertian dari suku bunga. Suku bunga ini kita ibaratkan dengan harga uang. Jadi ketika kita bertransaksi, sesuatu itu ada harganya. Dan untuk uang, harga uang itu adalah suku bunga ini. Nah, jadi jika kita menabung, suku bunga ini yang menjadi penentunya. Berapa banyak yang akan kita hasilkan di masa depan dari menabung itu. Ataupun ketika kita mau meminjam, suku bunga ini yang menjadi penentunya. Berapa banyak yang harus kita bayarkan sebagai biaya pinjaman nantinya. Yang kedua, tentang konsep nilai uang di masa depan dan masa sekarang. Karena adanya suku bunga, adanya inflasi juga, uang sekarang itu lebih berharga daripada uang di masa depan. Karena uang di masa depan itu nilainya cenderung uh, lebih kecil dibandingkan uang kita yang kita miliki sekarang. Jadi ketika kita punya uang sekarang, lebih baik diinvestasikan agar nilainya bertambah. Pun jika kita perlu uang, sekarang kita bisa meminjam, tapi dengan biaya bunga tambahan. Nah, konsep yang ketiga tentang kapan kita harus menyimpan atau kapan kita harus menggunakan uang. Yang pertama, kita simpan atau berinvestasi ketika suku bunganya tinggi ataupun peluang investasi menguntungkan. Nah, kita bisa meminjam ataupun memakai uang itu ketika keuntungan yang diperoleh dari hasil pemakaian uang tersebut lebih besar dari biaya bunga peminjaman. Misalnya kita untuk membuka suatu bisnis, kita butuh modal, kita minjam dari bank. Nah, itu akan menjadi menguntungkan ketika hasil bisnis itu, profit dari suatu bisnis itu bisa mengcover, bisa menutupi biaya bunga peminjaman dari bank. Oke, tadi kita masuk ke gambaran umumnya. Sekarang kita belajar tentang interest atau tingkat suku bunga. Ada simple dan juga compound. Simple interest itu bunga sederhana dan compound interest itu adalah bunga majemuk. Jadi tingkat bunga itu biasanya kita temui dalam bentuk persentase. Tingkat bunga ini memberikan keuntungan yang bisa diharapkan dari tiap satu rupiah yang kita simpan. Bunga yang kita terima ini bergantung juga pada apakah bunga yang dihitung ini berdasarkan bunga sederhana atau bunga majemuk. Nah, yang pertama, bunga sederhana. Jadi ketika kita menabung misalnya, bunganya itu dihitung hanya berdasarkan jumlah awal yang kita investasikan, jumlah awal yang kita taruh, atau jumlah awal pinjaman, tanpa memperhitungkan bunga yang sudah diperoleh sebelumnya. Ini ada rumusnya. Mungkin untuk contohnya, misalnya ketika kita nabung atau menyimpan uang sebesar 10 juta, suku bunga sederhananya itu 6% per tahun. Kita mau tahu berapa bunga yang kita peroleh selama 3 tahun. Maka bunganya itu dihitung hanya berdasarkan 10 juta ini. Gitu. Jadi nanti bunga yang kita dapatkan 1,8 dari menabung selama 3 tahun dengan bunga 6% per tahun ini. Jadi si 6% ini hanya diterapkan, hanya dikenakan kepada 10 juta gitu. Jadi nantinya total nilai akhir uang yang kita punya di 11.800.000. Jadi ini rumusnya, bunga itu sama dengan P atau jumlah awal
jumlah awal uang pokok kita dikalikan dengan R, suku bunga per tahun, bisa dalam bentuk desimal atau persentase, dikali dengan T, jumlah tahun investasi atau jumlah tahun pinjaman. Atau bisa juga rumusnya I itu interest juga sama dengan A0, A0 itu sama dengan P harga awal dikali R gitu. Jadi nantinya total nilai akhir hasil dari bunga sederhana ini sama dengan P atau jumlah uang pokok kita ditambahkan dengan bunganya. Berikutnya tentang bunga majemuk. Bunga ini kalau tadi sederhana dihitungnya cuma berdasarkan uang awal yang kita taruh. Sekarang dihitungnya tidak hanya dari jumlah pokok awal, tapi juga dari bunga yang kita peroleh sebelumnya. Jadi terkumulasi, compounding. Artinya tiap periode bunga bertambah dan dihitung dari saldo terbaru, bukan hanya dari jumlah awal. Nanti kita akan masuk ke contohnya, ini untuk rumusnya. Rumusnya itu jumlah akhir setelah bunga. Sebenarnya kalau di sini kan A, kalau tadi di sini total nilai akhir itu sama aja, cuma bagaimana kita menuliskannya ke dalam rumusnya. Di sini A sama dengan P dikali 1 plus R pangkat T. Ini yang jumlah akhir setelah bunga, P-nya jumlah awal, R-nya suku bunga, T-nya jumlah periode. Nah, jumlah periode dalam konteks bunga majemuk itu bisa dalam 1 tahun, bisa dalam bulanan, harian, dan lain-lain. Contoh soalnya, misalnya kita menabung 1 juta dengan bunganya 5% per tahun. Kita nabungnya selama 3 tahun. Nah, perhitungannya akan menjadi seperti ini. Tahun pertama, bunga yang kita dapatkan itu 5% dari 1 juta. Jadi kita dapat 50.000. Total saldo kita sekarang 100 juta 50.000. Nah, tahun keduanya itu nggak lagi dihitung dari 1 juta ini. Tapi tahun keduanya dihitung dari 1.050.000 ini. Jadi bunganya pun berbeda di tahun kedua. Ditambahkan lagi, jadi total saldo di tahun kedua 1.102.500. Nah, di tahun ketiga, 5% ini dikalikan dengan 1,102.500 ini. Jadi didapatkan total saldo akhirnya adalah 1.157.625 rupiah. Nah, ketika kita menggunakan bunga majemuk, setelah 3 tahun ini hasilnya akan lebih besar dibandingkan dengan bunga sederhana. Kalau bunga sederhana nanti teman-teman bisa hitung hasil akhirnya hanya di 1.150.000. Tuh, kan lebih besar yang bunga majemuk karena dia compounding gitu. Nah, tapi ini dalam prakteknya bunga majemuk ini tidak selalu dihitung tahunan, tidak selalu dikembalikannya misalnya per 1 tahun. Banyak juga institusi keuangan yang menerapkan dengan frekuensi yang lebih sering. Misalnya uang kita dikembalikan, bukan dikembalikan, uang kita akan hitung eh, bunganya itu setiap 6 bulan, atau setiap 3 bulan, setiap 1 bulan, atau bisa juga setiap hari. Rumusnya A atau total nilai akhirnya sama dengan jumlah pokok, jumlah awal dikali 1 plus R per N, pangkat N kali T. Nah, N di sini adalah berapa kali atau periode uang kita dikembalikan dalam 1 tahun. Misalnya, dihitungnya setiap 6 bulan. Artinya dalam 1 tahun akan ada 2 kali perhitungan. Atau dihitungnya berdasarkan setiap 3 bulan sekali. Artinya dalam 1 tahun akan ada 4 kali pengembalian. Atau dihitungnya setiap hari. Artinya N-nya adalah 365. Karena dalam 1 tahun 365 kali dihitungnya. Dan dengan frekuensi yang lebih sering ini akan lebih cenderung lebih menguntungkan. Karena akumulasinya terus bertambah gitu. Jadi perhitungan bunganya yang menjadi nilai pokok untuk perhitungan bunganya itu akan terus meningkat dengan lebih sering. Berikutnya, tadi kita udah bahas tentang interest. Sekarang kita mau bahas tentang depresiasi atau penurunan nilai aset.
Jadi sama seperti investasi yang tumbuh dengan bunga majemuk. Nah, nilai suatu aset itu juga bisa menurun dengan persentase setiap tahunnya karena depresiasi. Dan depresiasi ini sering terjadi pada aset seperti kendaraan, mesin, atau properti yang mengalami penyusutan nilai. Kurang lebih cara menghitungnya sama. Nah, tapi ada beberapa cara nih untuk menghitung nilai depresiasi. Yang pertama, kita misalnya mau hitung nilai aset jadi berapa nih setelah sekian tahun. Kita bisa gunakan rumus yang pertama. Nilai akhirnya, nilai akhir setelah depresiasi sama dengan nilai awal dikali satu minus R dipangkat T. Ini kalau kita mau hitung nilai aset setelah sekian tahun. Yang kedua, kita juga bisa menghitung, misalnya kita tahu nilai akhirnya segini, nilai awalnya segini. Kita mau cari tahu tingkat depresiasi per tahunnya berapa. Kita bisa hitung cari R-nya dengan rumus ini. Atau ada juga rumus metode linear. Misalnya kita menghitung depresiasinya berdasarkan P. P ini harga setelah harga awal, harga pokok dikurangi dengan nilai aset yang sudah terkena depresiasi. Misalnya eh, kita beli mobil 200 juta, maka dia P-nya. Nah, setelah 4 tahun harganya jadi 150 juta. Berarti 200 dikurangi 150 juta. Dibagi P-nya tadi selama 4 tahun. Itulah kita dapatkan nilai depresiasinya dengan metode linear. Nanti penerapannya bisa langsung di soal-soal. Nah, berikutnya tentang present value. Present value ini bisa kita gunakan nih jika kita ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus kita investasikan sekarang untuk mencapai jumlah uang tertentu. Misalnya, dalam 5 tahun kita ingin memiliki 500 juta. Maka jumlah uang yang harus kita investasikan sekarang berapa? Itu bisa dihitung dengan present value. Nah, untuk jumlah yang ingin dicapai itu biasanya kita sebut dengan future value. Pastinya didukung dengan tingkat bunga tertentu, tingkat bunga yang berlaku. Gitu. Nah, kita dapat menggunakan rumus bunga majemuk yang disusun ulang. Jadi rumusnya present value sama dengan future value, nilai di masa depan, dibagi dengan satu ditambah tingkat bunga pangkat T dalam berapa tahun hendak dicapainya. Nah, ini contoh soal yang mungkin membuat lebih mengerti. Misalnya, kita ingin menghitung nih, uang yang harus kita investasikan sekarang berapa ya, supaya dalam 5 tahun ke depan uangnya ini bisa menjadi 1,5 juta dengan tingkat bunga per tahunnya 8%. Kita tinggal masukkan ke rumus dan kita dapat bahwa oh present value-nya yang perlu kita investasikan ada di angka segini untuk mendapatkan 1,5 juta dalam 5 tahun. Ada juga contoh soal, misalnya present value ini sering kita uh, gunakan dalam mengambil keputusan. Misalnya nih, kita diberikan dua pilihan. Lebih baik menerima 1 juta sekarang atau menerima 1,2 juta dalam 5 tahun. Mungkin secara nominal ini yang kedua akan terlihat lebih besar nominalnya, tapi untuk nilainya di 5 tahun mendatang itu kan berbeda. 1,2 juta di 5 tahun mendatang itu akan lebih kecil daripada 1,2 juta di masa yang sekarang. Makanya untuk menilai lebih untung yang mana, kita gunakan present value. Nah, em, nih dengan present value kita dapati bahwa oh ternyata 1,2 juta dalam 5 tahun itu sama dengan 816.000 di saat ini gitu. Nah, jadi dari perhitungan ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menunggu 5 tahun untuk mendapatkan 1,2 juta. Karena itu sama aja dengan 800.000 sekian dan itu lebih rendah daripada 1 juta. Nah, berikutnya net present value atau NPV. Jadi ini adalah metode dalam analisis investasi yang kita gunakan untuk menentukan apakah
suatu proyek atau investasi ini layak untuk dilakukan. Jadi NPV ini perhitungannya berdasarkan selisih antara present value dari arus kas masuk dan present value dari arus kas keluar. Nah, NPV ini tadi digunakan untuk menilai profitabilitas suatu investasi. Kalau NPV-nya positif, investasinya dianggap menguntungkan. Tapi kalau NPV-nya negatif, investasinya dianggap merugikan. Ini rumusnya untuk kita dapetin NPV-nya positif atau negatif, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi CT itu arus kas masuk pada tahun ke T, tahun kesekian. R itu adalah tingkat diskonto. Tingkat diskonto ini juga yang tadi kita pakai dalam konsep present value. Dan C0 ini adalah investasi awal atau arus kas keluarnya. Tuh, jadi keuntungannya dikurangi, keuntungan atau uang masuk pada tahun kelima misalnya dikurangi uang yang awal kita keluarkan. Dan pastinya udah dihitung berdasarkan tingkat diskontonya. Berikutnya ada internal rate of return. Internal rate of return ini adalah atau IRR, tingkat bunga yang membuat NPV-nya sama dengan nol. NPV-nya sama dengan nol itu secara gampangnya kita bisa bilang uang yang kita keluarkan saat awal itu balance dengan uang yang kita dapatkan setelah sekian tahun. IRR adalah tingkat pengembalian suatu investasi. IRR ini jadi indikator. Kalau yang pertama, kalau IRR-nya lebih besar daripada biaya modal, maka investasinya menguntungkan. Dan kalau IRR-nya lebih kecil dari biaya modal atau si C0 ini, maka investasinya tidak layak. Oke, mungkin sekian untuk materi di bab 5. Jadi kita belajar tentang interest, ada simple interest dan juga compound interest, masing-masing ada rumusnya, atau ada juga soal yang mengkombinasikan antara keduanya. Yang kedua, ada depresiasi, bagaimana nilai suatu aset itu bisa turun dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, tentang present value, bagaimana kita mengukur nilai di masa depan dengan jumlah tertentu dan kita tarik ke saat ini, berapa nilainya di saat ini. Dan kita juga belajar tentang internal rate of return untuk menghitung apakah modal yang kita keluarkan di awal-awal itu uh, akan mencapai profit atau akan kembali setelah berapa tahun dan dibagi dengan pengurangan dari suku bunganya. Nanti untuk soal-soalnya, sebetulnya kalau kita udah pahami konsepnya dan rumus-rumusnya, untuk setiap soal seharusnya dapat dikerjakan. Dan nanti untuk pembahasan yang lebih detail, kita akan bertemu di tutorial sebelum UTS. Semoga videonya membantu, dan sampai jumpa di video tutorial yang berikutnya. Terima kasih.